Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Hajjah Zainab Mashkuri yang kami hormati, segenap pengurus Masjid Hajjah Zainab Mashkuri yang kami hormati, yang pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan Alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita bersolat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini sebagaimana biasa setiap malam Ahad di masjid ini diadakan satu kegiatan rutin, yaitu pengajian yang diadakan setiap ba'da maghrib dalam rangka untuk menambah ilmu kita, pengetahuan kita di dalam ilmu agama khususnya, agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi kita harus tahu dasar dan hukumnya. Sebab ibadah tanpa adanya perintah dari Allah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya akan tertolak. Jadi semua yang namanya ibadah itu harus ada ilmunya. Walaupun apik, tapi kalau tidak ada perintah, tidak ada contoh, maka itu tertolak. Contoh, kita sholat duhur jam 10, sholat kan bagus ya. Tapi kalau niatnya sholat duhur, maka salah, karena belum waktunya masuk. Jadi jangan dianggap sing arane sing apik-apik kuwi berarti ibadah mesti diterima oleh, belum tentu. Kalau tidak didasari atas perintah dari Allah dan juga contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa juga harus ada contoh dari Rasulullah. Puasa sunnah Senin Kemis ada, itu silakan laksanakan. Pertengahan bulan 13, 14, 15 itu ada contoh dari Rasulullah. Puasa Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa terus begitu. Itu juga ada contohnya. Nah, kalau pan dadi manten puasa itu ada contohnya ndak? Walaupun puasanya bagus, tapi Nabi tidak mencontohkan pan dadi manten puasa disit. Itu kan kadang orang kuno gitu ya. Itu apa namanya, puasa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak dapat pahala. Puasa untuk menambah kekebalan biar badan kita
dipacok orang mempan, maka puasa sekian hari misalnya. Itu juga tidak ada contohnya, walaupun puasanya apik, tapi kalau tidak ada contohnya maka tidak dapat pahala. Maka segala ibadah harus ada contoh atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga contoh dari Rasulullah. Jadi asal-asalan. Nah, inilah pentingnya kita mengaji. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang selalu taat di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan besok kita sebagai umatnya, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau kita diakui umat sebagai umat Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Baiklah para bapak, ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba menyampaikan kewajiban sebagai orang tua, khususnya bapak khususnya, tapi ini yang namanya orang tua ya ibu dan bapak. Kewajiban terhadap anaknya. Di akhir zaman ini orang tua tantangannya sangat besar sekali terhadap anak-anaknya. Kalau kita salah, kurang pengawasan, maka anak bukannya memberikan manfaat bagi kita, justru akan menjerumuskan orang tua ketika kita masuk di hari kiamat nanti. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang bunyinya kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka bapaknya lah yang akan menjadikan sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani atau sebagai seorang Majusi. Hadis dari Rasulullah ini tegas-tegas menyampaikan bahwa setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi singarannya bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu tidak membawa dosa sekecil apapun. Ngapunten, kadang anak menyampaikan kata anak haram, kata anak jadah, ngapunten. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah anak haram. Walaupun anak itu dari hasil perbuatan zina, ngapunten, anak tetap suci. Yang salah bukan anaknya, yang membawa dosa itu adalah kedua orang tuanya. Kadang ada anak, ngapunten, anak yang dari hasil perzinaan sebelum nikah ya, itu kadang dikucilkan di lingkungan, itu salah. Anak itu tidak tahu apa-apa, dia tidak berdosa. Tidak ada anak yang mengharapkan dilahirkan dari hasil perzinaan, tidak ada. Hanya orang tuanya lah yang salah dalam melakukan hubungan suami istri tidak melalui tali pernikahan terlebih dahulu. Hadis ini jelas-jelas menyampaikan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dalam keadaan suci. Maka bapaknya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau seorang Majusi. Jadi kalau orang tua ingin punya anak menjadi anak yang soleh, maka berilah contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Sebab apa? Perkembangan anak, jiwa seorang anak itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama faktor keluarga. Jadi pertumbuhan anak ini itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga, dalam hal ini yaitu pengaruh dari kedua orang tua, ibu dan bapak, terutama bapaknya. Jadi harus dari wong tua, ngapunten, segala perbuatannya sing gemien ngapunten ora apik ya tolong dawarang wis duwe anak berhenti liren. Berilah contoh kepada anaknya.
Setiap waktu sholat bapaknya, kedua orang tuanya selalu mengerjakan sholat. Kalau bisa jangan bapaknya sholat, anaknya dibiarkan. Kalau bisa diajak ke masjid, ajak walik. Bocah digeda-geda kayak bocah sore mana pada mari masjid, bapaknya ngomong ketongkrong, itu kebalik. Atau orang tua yang penting yang ibadah, yang penting yang sholat ngaji mari masjid, anaknya dibiarkan wis maghrib dolan ora digoleti. Kadang ngapunten bocah karo ayam larang di. Ya, coba di lingkungan kadang bocah karo ayam larang ayam. Ayam maghrib durung balik, saumat ganyemi kabeh. Joko sing nglarang nemen aja urip balik karo padha goleti ora perlu ganyemi kabeh saumah. Tapi bocah maghrib dolan laka wong tuane ora goleti kadang ini ngapunten keliru. Jadi uturan sama anak kalau sudah waktunya maghrib ya tolong bocah sing dolan pada digoleti. Jejak berjamaah bareng. Sebab apa? Kalau anak diajak ke masjid bersama dengan orang tua, maka di masjid orang mungkin goyonan. Anak-anak bocah cilik goyonan pada gemerah karena apa? Karena bocah yang mangkat mari masjid bapaknya ning ngomah. Jadi akhirnya bocah ning masjid pada melayu-melayu ganggu wong salat, pada gelut-gelutan lakas sing larui karena bapaknya lakas. Coba kalau bapaknya ikut di sampingnya, insya Allah laka bocah ning cilik ning masjid goyonan atau tukaran. Ini orang tua harus memberikan contoh. Kemudian dari lisannya, orang tua juga lisannya harus hati-hati. Kalau ngomong di hadapan anak-anak, tolong bicaralah yang baik. Aja, mapunten, bocah cilik kadang anak, maring bapakne, menine ngomongnya ngucapnya hewannya di tok-tok nakabe. Karena apa? Sering krungu bapakne tangganya ibune dengan cara yang kasar. Jadi apa ngomong kasar karo ibu kedua orang apa ngomong kasar, tolong aja ning ngarepe anake. Pantukaran karo bojone, bapak bojone pantukaran karo bapakne ya omongnya alon-alonan lirian ning jero anda anak aja sampai kurung dan tolong lisannya ucapannya dengan ucapanlah yang baik, dengan ucapan yang kasar. Sebab apa? Anak kecil itu bagaikan kaset kosong. Apa yang dia masuk itu akan terekam. Ucapannya baik ya akan diingat selalu ucapannya baik. Ada apa? Ada anak kecil yang mengucapkan kalimat yang tidak baik, dia tidak tahu maksudnya, hanya karena sering krungu. Makanya wong tua tolong harus jadi wong tua ya bicaralah di rumah dengan cara yang baik dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anaknya. Kalau mau makan, kalau syukur bisa bareng sama anak. Kalau nggak bisa bareng ya, kalau mau makan anaknya diajarin baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu dibacaan kalau mau makan. Kalau mau tidur, anak dibacain doa. Apa doanya? Dulu pernah saya sampaikan, itu kita baca pertama ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas, dan juga 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Insya Allah tidurnya anak tenang, orang jerit-jerit, orang girap-girap. Jadi kelapan turu ini lagu tembangan, nah itu salah. Pan enda anaknya turu dibacana bacaan dangdutan, lagu-lagu dangdutan, nah keliru. Ya kalau ndak bisa baca ya minimal kadangnya itu kan ada bacaan sholawatan, anak dibacakan itu yang baik-baik, insya Allah nanti anak tumbuh kepribadiannya menjadi anak yang baik. Itu yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, perkembangan jiwa anak itu. Yang kedua itu faktor yang kedua yaitu faktor sekolah. Dalam hal ini peranan para pendidik atau guru dan perilaku seorang guru yang akan ditiru. Jadi sawise bocah ning omah diberikan pelajaran yang baik dari orang tuanya, disekolahkan, sekolahnya tolong disekolahkan, kalau bisa carilah sekolahan-sekolahan yang baik. Jangan hanya sekedar favorit saja. Anak sekarang kan orang tua inginnya anaknya sekolah ning sing favorit. Sekolah sing berbau agama
kayane isin anaknya masa pinter sekolah sing agama, sekolah swasta, sing penting anak kamu sekolah sing favorit. Boleh saja gitu, tapi harus diimbangi dengan pendidikan agama. Di samping disekolahkan sekolah biasa atau umum, maka jangan lupa anak juga dididik dengan sekolah agama atau dimasukkan pada madrasah. Sekarang kan madrasah banyak. Dulu kalau waktu saya kecil madrasah kena dihitung. Jadi sekolah madrasah ya ado-ado. Ini arane di sekolah madrasah ya, arane sekolah Arab. Bukan sekolah Arab ya. Yang betul adalah madrasah, yaitu sekolah, artinya sekolah agama, yaitu disekolahkan. Jadi biar anak tahu, biar anak bisa ngaji, biar anak bisa bacaan sholat. Insya Allah bisa sholat, anak harus sholat ada bakalan kuyunan karena tahu tentang bacaan sholat. Gurunya juga harus diperhatikan, gurunya balik sekolah anaknya ucapannya gimana, gurunya cara melajarinya gimana, sing apik apa sing ora, nanti disitulah akan ketahuan. Itu yang faktor yang kedua adalah sholat atau faktor pendidikan dari guru. Faktor ketiga yaitu faktor lingkungan. Ini faktor yang sangat dominan menentukan perkembangan jiwa seorang anak. Biasanya ini rumah bocah nurut, dijak sama sholat apa, tapi barang dolan sing ngerti dolan, biasanya usia sudah kelas 4-3 ya, itu anak kan sudah mulai bisa bermain sendiri. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin masih nurut dolan di rumah. Tapi kalau sudah kelas 4, kelas 5, apalagi SMP dan SMA, nah itu sudah orang tua harus teliti dia bermainnya dengan anak yang seperti apa. Ajaklah anak-anaknya tas penting dolan tak bebas enam buka resapa muka resapa. Boleh, memang kita boleh mempersilahkan anak kita, tapi kita harus sebagai orang tua harus jeli. Anggar tolane karo bocah sing kira-kira mengajak kepada yang tidak benar, maka sebaiknya anak dilarang. Misalkan wong si kelas 4 dolane karo bocah sing doyan wis doyan udut umpamane. Itu harus diperhatikan. Kadang anak bocah ke SD kelas 4 kelas 5 saya sering pernah lihat udut. Memang udutnya orang di rumah, udutnya ning jaban di karo kanca-kancane. Itu harus orang tua harus teliti. Kalau sudah menginjak dewasa lagi, itu orang tua harus semakin lebih jeli lagi. Sebab apa? Anak sudah bergaulnya semakin luas, wawasannya semakin luas, apalagi zaman sekarang sing arane tontonan di HP ya banyak, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Apalagi sekarang anak-anak remaja sedang kalau sudah bergaul dengan anak-anak yang suka mabok-mabokan itu sangat berbahaya sekali. Sebab apa? Anak itu merupakan investasi bagi kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ada hadis dari Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bih au waladun salihun yad'u lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari. Apabila anak Adam atau manusia telah mati, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan inilah yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anggar orang tua pengen anak yang soleh, ya harus dididik secara baik, harus disekolahkan pada sekolah agama. Jadi tidak bisa ingin punya anak soleh tanpa orang tuanya mengarahkan, tanpa orang tuanya mengajarkan kebaikan tentang agama, ilmu agama, tanpa menyekolahkan ke madrasah dan lain sebagainya. Itu jangan harap anaknya menjadi anak yang soleh. Pengennya anak soleh tapi orang tahu kongkon ngaji, orang tahu dikongkon sholat. Bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang soleh? Banyak orang tua ketika meninggal dunia, saya sering melihat
banyak teman takziah ikut menyolatkan, malah anaknya di luar masjid. Kan ini sangat menyesal sekali orang tua seperti ini. Wong tua kok ngendongakna, anaknya malah katok pokekan ning jabane masjid karena apa? Nggak bisa sholat jenazah. Ngapunten, wong tua wis mati bukannya membacakan doa habis sholat malah anaknya mabuk-mabukan. Malah kongkon uang, kongkon kiai nggal dina mendoakan. Boleh-boleh saja kita panggil ustadz, panggil kiai, panggil masyarakat lingkungan untuk mendoakan, silakan saja. Tapi yang sangat penting, doa yang sangat mustajabah yang akan dikabulkan oleh Allah, yaitu doanya anak yang soleh. Kalau doanya orang lain bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Terserah Allah. Arane kan mendoakan, kena orang mesti diterima. Tergantung siapa yang mendoakan. Tapi kalau menurut hadis ini, doa yang akan dikabulkan oleh Allah terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia, yaitu doanya anak yang soleh. Anak yang soleh juga setiap 5 waktu, insya Allah anak yang soleh setiap 5 waktu mesti mendoakan. Apa doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nih, bahasa Arab apa? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi di waktu aku masih kecil. Inilah peranan orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau ingin besok ketika kita semua sebagai orang tua sudah meninggal dunia, tetapi doa tetap mengalir kepada kita, ya maka didiklah anak-anak kita biar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Akhir ceramah ini akan saya sampaikan dalam tadi pembukaan surat At-Tahrim ayat 6. Mungkin kita bisa buka bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dijaga dari apa? Wa ahlikum naro, dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Sebab apa? Sing arane bahan bakar neraka kuwi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Ini kalau kita membaca ayat ini ngeri sekali. Ternyata bahan bakar neraka ya kuwi manusia karo batu. Alaiha malaikatun, dan penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar, sidadun dan keras. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang telah diperintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini surat At-Tahrim ayat ke-6. Ternyata sing arane penjagane malaikat, penjagane neraka kuwi malaikat sing kasar, ora tau mesem. Jajan karo sing jaga surga malaikat Ridwan. Siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Malaikat gue wis sampean penjaga buen atau penjaga penjara wis ana sing pada senyum beli, kecuali sing penjaga sing disuap mungkin pada senyum ya. Itu keras seperti itu. Malaikat enggak orang bisa disokok kayak penjaga penjara disuap bisa, tapi kalau malaikat tidak bisa. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau itu suruh dipukul, ya dipukul orang yang masuk ke dalam neraka. Makanya ini adalah kewajiban kepada orang tua untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang dosa, dan juga keluarganya. Bagaimana cara menjaga diri dari api neraka? Yaitu diantaranya dalam kita memberikan nafkah kepada anak juga dengan cara yang nafkah yang halal. Anak aja dipakani ngapunten barang-barang sing haram. Oli menang judi nggo nafkahi anak. Ya anaknya teng gede tirune bapakane. Kongen salat ya, mau karena apa? Yang masuk
darah yang mengalir pada tubuhnya itu sesuatu yang haram. Makanya carilah nafkah yang halal. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, harapan kita mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak awaladun solihun yad'ullah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan cara kita berusaha didik anak kita, ajak anak kita selalu sholat ke masjid, kita ikut berjamaah dan selalu diajak ke dalam kegiatan pengajian. Jadi aja sing anak aja melu sing hura-hura tolan-tolan krambul bungi-bungi balik esok, itu jangan sampai seperti itu. Nanti perkembangan jiwa anak akan terpengaruhi dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan membawa manfaat khususnya pada diri saya dan kepada semua jamaah yang hadir pada hari ini dan juga semua pendengar yang ada di rumah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup taklim pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.